Penyerangan ke pesantren Sabilul Mutakin. Peristiwa pemberontakan PKI di Magetan pada tahun 1948 menjadi sejarah kelam Indonesia pasca merdeka. Salah satu yang menjadi sasaran adalah pesantren Sabilul Mutakin atau yang lebih dikenal dengan pesantren Takeran. Bagaimana sejarah pemberontakan PKI terhadap para ulama dan kiai? Seperti apa kejadian pemberontakan PKI di Magetan menurut saksi mata? Simak ulasan dan penjelasannya di channel Baca Sejarah. Bersamaan dengan kudeta terhadap pemerintah, pendukung PKI mengincar tokoh-tokoh dari pesantren Takeran yang dianggap sebagai musuh utama mereka. Sebab, pesantren Takeran pimpinan Kiai Imam Mursyid Mutakin yang masih berusia 28 tahun itu adalah pesantren yang paling berwibawa di kawasan Magetan. Pada tanggal 17 September tahun 1948, tepatnya hari Jumat Pon, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulungagung dan Tegalrejo berpamitan kepada Kiai Imam Mursyid. Kepergian Kiai Hamzah dan Kiai Nurun ke Burikan itu ternyata untuk yang terakhir kalinya. Sebab pada hari Sabtu Wage, tanggal 18 September tahun 1948, pesantren Burikan diserbu oleh PKI dan tokoh-tokoh pesantren serta para santri, termasuk Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang masih ada di pesantren tersebut, diseret ke desa Batokan yang letaknya hanya 500 meter dari pesantren Burikan. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun termasuk di antara para korban yang dibantai oleh PKI di lubang pembantaian Batokan. Seusai salat Jumat tanggal 17 September tahun 1948, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh tokoh-tokoh PKI. Muhammad Kamil kenal dengan beberapa orang di antara tokoh PKI yang datang itu, seperti Suhud dan Ilyas alias Sipit. Sipit sebenarnya santri Mas Imam Mursyid, tapi entah mengapa dia bisa menjadi PKI, ujar Kamil, salah seorang saksi mata. Sipit sendiri, menurut Kamil, ketika itu dikenal sebagai kepala Takeran yang kemana-mana selalu membawa senapan. Tetapi sejak jauh hari, Kiai Imam Mursyid sudah mulai meragukan kesetiaan Sipit. Hal itu terungkap dari pernyataan Kiai Imam Mursyid kepada Kamil tentang iktikat baik Sipit. Waktu itu saya sudah mengatakan bahwa Sipit tak bisa dipercaya lagi, sebab Sipit sudah tak sembahyang lagi, ujar Kamil mengingat-ingat. Waktu didatangi oleh tokoh-tokoh PKI, Kiai Imam Mursyid diajak keluar dari musala kecil di sisi rumah Kamil. Menurut Kamil, Kiai Imam Mursyid akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia dengan PKI-nya. Keberangkatan Kiai Imam Mursyid bersama orang-orang PKI itu tentu saja merisaukan warga pesantren. Sebab warga pesantren tak menduga bahwa Kiai Imam Mursyid akan menurut begitu saja diajak berunding oleh PKI. Kiai Zakaria, salah seorang saksi yang diwawancarai tim jurnalis Islam Bersatu, Jitu, yang saat kejadian masih jadi santri, 13 tahun, di pesantren Sabilul Mutakin, bercerita. Salah satu pendiri pesantren Sabilul Mutakin, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh Suhud. Suhud adalah seorang camat PKI. Mobilnya hitam. Di sisinya berdiri dua orang, yang satu membawa stengun dan satu lagi membawa karaben. Di hadapan santri-santri, Suhud membaca, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim.
Jadi dia itu mau melakukan perubahan di Indonesia. Lalu Kiai Imam Mursyid diculik olehnya. Kata Suhud, Pak Kiai mau diajak berunding. Pak Kiai dibawa ke sana, sambil menunjuk arah Gorang Gareng. Tapi sampai sekarang tidak ada datanya di mana beliau disedani, dibunuh. Waktu itu para santri di Takeran berkumpul dengan perasaan was-was terhadap rencana kepergian kiai mereka bersama PKI. Setelah Suhud menenangkan suasana dengan dalilnya, di depan pendapa pesantren Kiai Imam Mursyid dinaikkan ke mobil. Tetapi sebelum mobil berangkat, Imam Faham, saudara sepupu Kiai Imam Mursyid sekaligus santri yang setia, meminta kepada PKI agar diperkenankan ikut naik mobil mendampingi pemimpinnya. Permohonan Imam Faham itu dikabulkan oleh PKI dan mereka pun meluncur keluar kawasan pesantren. Pada hari Minggu Kliwon, tanggal 19 September tahun 1948, kurir PKI yang lain datang lagi menyampaikan pesan bahwa Kiai Imam Mursyid belum bisa pulang. Malah mereka mengatakan perundingan tersebut membutuhkan kehadiran Kiai Muhammad Nur, sepupu Kiai Imam Mursyid yang selama itu ikut memimpin pesantren Takeran. Waktu itu mereka mengatakan bahwa Mas Imam Mursyid baru bisa pulang kalau Kiai Muhammad Nur datang menjemput, kata Kamil. Kiai Muhammad Nur begitu mendengar pesan dari kurir tersebut, diam-diam mendatangi markas PKI di Gorang Gareng, 6 km di sebelah barat Takeran. Tapi di tengah jalan, ia ditangkap PKI dan sempat ditawan di sebuah tempat di Takeran. Kurir PKI berulang kali datang lagi ke pesantren setelah Kiai Muhammad Nur dibawa ke Gorang Gareng. Dia mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmuji, adik Kiai Imam Mursyid yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Gareng. PKI mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmuji, adik Kiai Imam Mursyid yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Gareng. Mendapat informasi seperti itu, Tarmuji secepatnya menyelamatkan diri. Apalagi dia juga diberitahu bahwa dialah yang mendapat giliran dicari PKI. Meskipun tak menemukan Tarmuji, PKI terus menangkapi tokoh-tokoh pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidawi, Muhammad Maijo, Rofi, Cipto Martono, Kadimin, Rekso Siswojo, Hussein, Hartono, dan Hadi Adaba. Yang terakhir ini adalah guru pesantren yang didatangkan dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saat itu, pesantren Takeran memang sangat terkenal dan muridnya datang dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa. Mereka itu akhirnya memang tak pernah kembali. Bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian PKI yang tersebar di berbagai tempat di Magetan. Bahkan hingga tahun 1990, mayat Kiai Imam Mursyid tak kunjung ditemukan. Dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri, daftar ini ditemukan oleh pasukan Siliwangi. Nama Kiai Imam Mursyid tak ada.